Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 program linear kelas R002, Pendidikan Matematika, Universitas Jambi. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai masalah program linear, menggunakan metode grafik dan metode aljabar. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yakni saya, Zarli Utami Putri dengan NIM A1C2-19008 dan M. Reza Saputra dengan NIM A1C2-19098. Baiklah, dalam presentasi kali ini kami membagi menjadi 2 materi, yang dimana materi pertama yaitu pemecahan soal dengan 2 variabel dan 3 persamaan, dan yang kedua yaitu pemecahan soal dengan 3 variabel dan 3 persamaan. Dan materi yang pertama, yaitu pemecahan soal dengan 2 variabel dan 3 persamaan, akan dibacakan oleh Saudara Reza. Kepada Saudara Reza, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemecahan soal dengan 2 variabel dan 3 persamaan. Di mana contoh soalnya yaitu suatu pabrik memproduksi 2 jenis mainan, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Keuntungan setiap mainan jenis 1 adalah Rp3.000 dan jenis 2 adalah Rp5.000. Mainan jenis 1 memerlukan waktu 6 jam waktu untuk membuat bahan-bahannya, 4 jam untuk memasang, dan 5 jam untuk mengepak. Sedangkan untuk mainan jenis 2 memerlukan waktu 3 jam untuk bahan-bahannya, 6 jam untuk memasang, dan 5 jam untuk mengepak. Suatu pesanan sedang dikerjakan pabrik itu dengan alokasi waktu 54 jam untuk membuat bahan-bahannya, 48 jam untuk memasang, dan 50 jam untuk mengepak. Pabrik tersebut berharap untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari pesanan tersebut. Buatlah model matematika dari persoalan tersebut dan selesaikan persoalan tersebut. Untuk cara penyelesaiannya, misalkan banyak mainan jenis 1 yang diproduksi itu adalah X. Banyaknya mainan jenis 2 yang diproduksi itu adalah Y. Dengan fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3000X ditambah 5000Y. Di mana fungsi kendalanya yaitu 6X ditambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 54, 4X tambah 6Y lebih kecil atau sama dengan 48, 5X ditambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 50, X, Y lebih besar atau sama dengan 0. Untuk persamaan 1, yaitu 6X ditambah 3Y lebih kecil atau sama dengan 54, dengan garis pembuat, yaitu 6X ditambah 3Y sama dengan 54. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 18. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 9. Untuk persamaan 2, 4X ditambah 6Y lebih kecil atau sama dengan 48, dengan garis pembuat 4X ditambah 6Y sama dengan 48. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 8. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 12. Untuk persamaan 3, yaitu 5X ditambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 50, dengan garis pembuatnya yaitu 5X ditambah 5Y sama dengan 50. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 10. Jika Y sama dengan 10, maka X sama dengan 10. Dari titik-titik yang kita cari tersebut, dari persamaan 1, 2, dan 3, kita bisa membuat suatu grafik. Untuk daerah penyelesaian grafik tersebut dibatasi oleh titik pojok A, B, C, dan D yang sudah tertera di dalam grafik tersebut, sehingga diperolehlah nilai titik-titik dari grafik tersebut, yaitu untuk mencari titik A yaitu X sama dengan 9 dan Y sama dengan 0. Untuk titik B, kita perlu mengeliminasi garis yang bersinggungan sehingga membentuk titik potong B dengan persamaannya yaitu 6X ditambah 3Y sama dengan 54 untuk persamaan 1, 5X ditambah 5Y sama dengan 50, yaitu persamaan 3. Lalu kita eliminasikan sehingga X sama dengan 8. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 8 ke dalam persamaan 1 sehingga Y sama dengan 2. Untuk
titik C kita mengeliminasikan garis yang bersinggungan juga sehingga membentuk titik potong C, yang dimana persamaannya yaitu 4x ditambah 6y sama dengan 48, yaitu persamaan 2. 5x ditambah 5y sama dengan 50, yaitu persamaan 3. Lalu kita eliminasikan sehingga kita dapat y-nya sama dengan 4. Lalu kita substitusikan nilai y sama dengan 4 ke dalam persamaan 2 sehingga dapatlah nilai x-nya yaitu 6. Titik D yaitu x sama dengan 0 dan y sama dengan 8. Dari titik A, B, C, dan D dapatlah nilai maksimumnya dengan kita uji dengan menggunakan fungsi tujuan, yaitu z sama dengan 3000x ditambah 5000y, yang dimana titik A tadi x-nya sama dengan 9, y-nya sama dengan 0, hasilnya sama dengan 27.000. Untuk titik B yang x-nya sama dengan 8 dan y-nya sama dengan 2, hasilnya 34.000. Untuk titik C yang x-nya 6 dan y-nya 4, hasilnya 38.000. Untuk D, x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 8, hasilnya 40.000. Jadi, keuntungan maksimum yang diterima oleh pabrik adalah 40.000 dengan memproduksi mainan jenis 1 sebanyak 0 dan mainan jenis 2 sebanyak 8. Baiklah, untuk materi yang kedua, yaitu pemecahan soal dengan 3 variabel dan 3 persamaan, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemecahan soal dengan 3 variabel dan 3 persamaan. Saya mempunyai sebuah contoh soal, yaitu perusahaan makanan kue merencanakan untuk membuat 3 jenis makanan, yaitu kue bakpia, kue cubit, dan kue jipang. Ketiga jenis makanan tersebut mengandung vitamin, gizi, dan protein. Kue bakpia paling sedikit diproduksi 4 unit vitamin, 1 protein, dan 2 unit gizi. Kue cubit paling sedikit 3 unit vitamin, 2 protein, dan 1 gizi. Dan kue jipang paling sedikit diproduksi 2 unit vitamin, 4 unit protein, dan 5 unit gizi. Biaya masing-masing per unit adalah 4, 7, dan 5. Misalkan minimum kebutuhan 10, 12, dan 20. Bagaimana menentukan kombinasi ketiga jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Baiklah, penyelesaiannya yaitu yang pertama menggunakan metode grafik. Dari persoalan tersebut, kita dapat menyimpulkan atau memisalkan bahwasanya banyaknya kue bakpia adalah X, banyaknya kue cubit adalah Y, banyaknya kue jipang adalah Z. Fungsi tujuannya yaitu 4X ditambah 7Y ditambah 5Z. Di sini fungsi kendalanya yaitu 4x ditambah y ditambah 2z besar atau sama dengan 10, 3x ditambah 2y ditambah z besar atau sama dengan 12, 2x ditambah 4y tambah 5z atau besar sama dengan 20, x, y, z besar sama dengan 0. Nah, persamaan 1 yaitu 4x ditambah y ditambah 2z besar atau sama dengan 10 dengan garis pembuat 4x ditambah y ditambah 2z sama dengan 10. Apabila kita memisalkan x dan y-nya 0, maka z-nya adalah 5. Kita memisalkan x dan z-nya 0, maka y-nya adalah 10. Dan jika kita memisalkan y dan z-nya adalah 0, maka x-nya adalah 2,5. Persamaan kedua, 3x ditambah 2y ditambah z besar sama dengan 12 dengan garis pembuat 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 12. Persamaan kedua yaitu 3x ditambah 2y ditambah z besar atau sama dengan 12 dengan garis pembuat 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 12. Jika kita memisalkan x dan y-nya adalah 0, maka nilai z-nya yaitu 12. Jika kita memisalkan x dan z-nya sama dengan 0, maka y-nya adalah 6. Dan jika kita memisalkan y dan z-nya 0, maka x-nya adalah 4. Kemudian persamaan ketiga yaitu 2x ditambah 4y ditambah 5z besar atau sama dengan 20 dengan garis pembuat 2x ditambah 4y ditambah 5z sama dengan 20. Apabila kita memisalkan x dan y-nya 0, maka nilai z-nya adalah 4.
Apabila kita mengenolkan X dan Z-nya 0, maka nilai Y-nya adalah 5. Dan apabila kita mengenolkan Y dan Z-nya, maka nilai X-nya sama dengan 10. Berikut, dari titik-titik tadi, kita bisa membuat grafik. Grafiknya seperti ini. Daerah penyelesaian terletak pada daerah yang dibatasi titik pojok A, B, C, D, E, F, sehingga didapatlah nilai titik-titik dari grafik di atas, yaitu titik A dengan X-nya sama dengan 10, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Titik B, untuk mencari titik B, kita perlu mengeliminasi garis-garis yang bersinggungan sehingga terbentuklah titik potong B. Di situ persamaannya ada 3, yaitu 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 10, 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 12, dan 2X ditambah 4Y ditambah 5Z sama dengan 20. Di sini saya mengeliminasi persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu, sehingga didapatlah hasil 5X ditambah 3Z sama dengan 8. Lalu saya mengeliminasi persamaan 2 dan 3, dan didapatlah hasilnya, yaitu 4X ditambah 3Z sama dengan 4. Kemudian kita eliminasi lagi persamaan yang telah kita cari tadi, yaitu 5X ditambah 3Z sama dengan 8, dan 4X dikurang 3Z sama dengan 4. Dan mendapatkan hasil, yaitu X-nya sama dengan 4/3. Kemudian substitusikan nilai X yang telah kita dapatkan tadi ke dalam persamaan yang ke-4, yaitu dimana persamaan ke-4 yaitu 5X ditambah 3Z sama dengan 8. Kita kalikan sehingga mendapatkan hasil, yaitu Z-nya 4/9. Kemudian untuk mencari nilai Y, kita harus mengeliminasi lagi persamaan 1 dan 3. Dan didapatlah persamaan ke-6-nya, yaitu 7Y ditambah 8Z sama dengan 30. Lalu saya mengeliminasikan lagi persamaan 1 dan 2, sehingga didapat persamaan yang ke-7, yaitu min 5Y ditambah 2Z ditambah min 18. Dan eliminasi lagi persamaan ke-6 dan persamaan ke-7. Dan didapatlah nilai Y-nya, yaitu 102/27. Jadi kesimpulannya, didapatlah nilai X sama dengan 4/3, nilai Y sama dengan 102/27, dan nilai Z sama dengan 4/9. Kemudian titik C, nilai X-nya adalah 0, Y sama dengan 10, dan Z sama dengan 0. Kemudian titik D, di titik D nilai X-nya adalah 0, dan untuk mencari nilai Y dan Z kita perlu mengeliminasi garis yang bersinggungan sehingga membentuk titik potong D, di mana persamaan untuk yang terbentuk titik potong D yaitu 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 10, dan 3X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 12. Kita eliminasi dua persamaan tersebut sehingga didapatlah nilai Z-nya, yaitu 8/3. Lalu substitusikan nilai Z ke dalam persamaan yang pertama, dan didapatlah nilai Y-nya adalah 14/3. Sehingga kesimpulannya didapatlah nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 14/3, dan Z sama dengan 8/3. Titik E-nya, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 12. Untuk mencari titik F, kita juga harus mengeliminasi garis yang bersinggungan sehingga membentuk titik potong F. Di sini nilai Y-nya sama dengan 0. Persamaannya yaitu 2X ditambah 4Y ditambah 5Z sama dengan 20, dan 3X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 12. Hasil dari eliminasi dua persamaan tersebut yaitu nilai Z-nya adalah 36/13. Kemudian substitusikan nilai Z ke dalam persamaan 1 sehingga didapatlah nilai X-nya yaitu 40/13.
Jadi kesimpulannya didapatlah nilai X-nya yaitu 40/13, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 36/13. Kemudian dari nilai titik-titik A, B, C, D, dan F tadi, mungkin untuk minimum dengan titik ujinya yaitu Z minimum sama dengan 4X ditambah 7Y ditambah 5Z. Pada titik A, yaitu X-nya 0, Y-nya. Untuk titik A, di mana X-nya sama dengan 10, Y dan Z-nya adalah 0, nilainya adalah 40. Kemudian B, dengan titik 4/3, Y-nya 102/27 dan Z-nya 4/9, didapatlah hasilnya 34. Kemudian titik C, dengan nilai X-nya 0, nilai Y-nya 10, dan nilai Z-nya yaitu 0, dan didapatlah hasilnya yaitu 70. Titik D, dengan nilai X-nya 0, nilai Y-nya 14/3, dan nilai Z-nya 8/3, dan didapatlah hasilnya yaitu 46. Titik E, dengan X dan Y-nya 0 dan Z-nya 12, dengan hasil 60. Kemudian titik F, dengan X 10/13, Y-nya 0 dan Z-nya 36/13, sehingga hasilnya adalah 340/13. Jadi berdasarkan data yang telah kita cari tadi, didapatlah nilai Z yang minimum yaitu 340/13 dengan X-nya 40/13, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya 36/13. Kemudian dengan metode aljabar, di sini saya telah membuat tabel. Dari tabel tersebut, kita misalkan banyaknya kue bakpia adalah X, kue cupit adalah Y, dan kue jipang adalah Z. Dengan fungsi tujuan, Z sama dengan 4X ditambah 7Y dan ditambah 5Z. Dengan fungsi kendala yang sama, di sini kita merubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambah slack variabel, di mana 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 10 ditambah U. Kemudian 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12 ditambah V. 2X ditambah 4Y ditambah 5Z sama dengan 20 ditambah W. Dengan menggunakan aturan Cramer, didapatlah hasil deltanya yaitu 27. Kemudian delta X-nya 36 ditambah 6U ditambah 3V dikurang 3W. Dan untuk mencari nilai X-nya, kita bisa membagi delta X dengan delta, sehingga didapatlah hasilnya 4/3 ditambah 2U ditambah 9, sehingga didapatlah hasilnya 4/3 ditambah 2U/9 ditambah V/9 dikurang W/9. Lalu delta Y dengan nilai 102 dikurang 13U ditambah 16V tambah 2W. Untuk mencari nilai Y-nya, kita membagi delta Y dengan delta, sehingga didapatlah hasilnya 34/9 dikurang 13U/27 ditambah 16V/27 ditambah 2W/27. Dan delta Z dengan nilai 12 ditambah 8U dikurang 14V ditambah 5W, dan dimana nilai Z-nya yaitu 12/27 ditambah 8U/27 dikurang 14V/27 ditambah 5W/27. Setelah slack variabel tadi ditemukan, kemudian kita substitusikan nilai setiap variabel ke fungsi tujuan yang ada.
di mana fungsi tujuannya yaitu 4x ditambah 7y ditambah 5z. Dan mendapatkan hasilnya yaitu 34 dikurang U ditambah 2V ditambah 17W per 9. Karena nilai F-nya minimum, maka V dan W sama dengan 0 dan U adalah bilangan terbesarnya. Untuk mencari nilai slack variabel terbesar dengan X besar atau sama dengan 0, di mana nilai X-nya yaitu 4/3 ditambah 2U per 9 ditambah V per 9 dikurang W per 9 besar atau sama dengan 0. Karena nilai V dan W-nya itu sama dengan 0, maka didapatlah 4/3 ditambah 2U per 9 besar atau sama dengan 0, dan didapatlah nilai U-nya yaitu besar atau sama dengan min 6. Lalu Y besar sama dengan 0, di mana nilai Y yaitu 34 per 9 dikurang 13U per 27 ditambah 16V per 27 ditambah 2W per 27 besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai V dan W tadi sama dengan 0, didapatlah 34 per 9 dikurang 13U per 27 besar atau sama dengan 0, dan didapatlah nilai U-nya yaitu kecil atau sama dengan 102 per 13. Lalu nilai Z besar atau sama dengan 0 dengan nilainya yaitu 4 per 9 ditambah 8U per 27 dikurang 14V per 27 ditambah 5W per 27 besar atau sama dengan 0. Karena V dan W-nya tadi adalah 0, maka didapatlah nilainya yaitu 4 per 9 ditambah 8U per 27 besar atau sama dengan 0. Lalu didapatlah nilai U-nya yaitu besar atau sama dengan min 3 per 2. Nah, dari nilai-nilai yang telah kita cari tadi, kita masukkan ke dalam garis bilangan, dan ini gambarnya, dan didapatlah nilai U terbesarnya yaitu 102 per 13. Lalu substitusikan setiap nilai dengan yang diperoleh untuk menentukan nilai minimum pada fungsi tujuan dan syaratnya, di mana nilai F-nya yaitu 34 kurang U ditambah 2V ditambah 17V per 9, dengan nilai U terbesarnya tadi yaitu 102 per 13, dan nilai V dan W-nya yaitu 0, sehingga didapatlah nilai F-nya yaitu 340 per 13. Lalu kita masukkan nilai U terbesarnya tadi ke dalam nilai X, dan didapatlah nilainya yaitu 40 per 13. Kita masukkan juga nilai U tadi yang terbesar tadi ke dalam nilai Y, dan didapatlah hasilnya yaitu 0. Lakukan hal yang sama ke nilai Z dengan memasukkan nilai U yaitu 102 per 13, dan didapatlah nilainya 36 per 13. Maka nilai minimum F adalah 340 per 13 untuk X sama dengan 40 per 13, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 36 per 13. Dengan pembuktian, dengan nilai yang sudah diperoleh tadi, yaitu X sama dengan 40 per 13, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 36 per 13, maka Z minimumnya yaitu 4X ditambah 7Y ditambah 5Z. Kemudian kita masukkan nilai X, Y, dan Z tadi, sehingga didapatlah hasilnya yaitu 340 per 13. Sehingga data yang kita cari tadi terbukti benar. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya kami hanya manusia biasa. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.